bilang, Kang, milih Cibue, gue bilang gitu, minjem gayungnya, gue bilang gitu. Yang di depan nih ngulurin tangan nih ke belakang. Pas yang ngulurin tangan ke belakang, ku ambil. Pas ku ambil, anjing tangannya nempel di gayung, anjing. Jadi aku udah ku tengok nih tangan nih ya, di gayung ku pegang, di gayung ku pegang, tangan nempel kayak gini. Gak kuat aku itu nengoknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di podcast horor jejak malam. Jadi kali ini video yang pertama kali ya kita kedatangan narasumber kita, teman kita sendiri, dan jarang-jarang ada narasumber yang mau cerita langsung di depan kamera. Ya, perkenalkan ini adalah Habib. Habib ini dulu kon SMK ya kan? Ya, SMK sempat sampai SMK, cuman terpisah lah karena ada beberapa hal. Jadi malam ini tuh Habib mau cerita tentang pengalaman dia semasa di pondok pesantren itu. ya lebih jelasnya semasa apa yang pernah kurasakan lah. Ya, apa yang pernah dia rasakan gitu. Dan ya tanpa berlama lagi kita langsung masuk ke ceritanya. Setelah itu. Gimana nih cerita dari pengalaman pribadi? Pertama kali aku ngerasain hal-hal kayak gitu tuh waktu aku kan lahir Jawa nih, lahir di Jawa. Jadi waktu aku lahir itu orang tua itu ngelahirin aku tuh nggak ke bidan. Jadi aku tuh keluar tuh kayak duk gitu aja Di rumah gitu. di rumah. Itu pun hari Jumat, waktu itu aku nggak nangis kan. Ya. Jadi orang kira ya kenapa lah anak ini gitu. Cuman kalau kata orang-orang Jawa nggak apa-apa, itu mungkin karena denger azan gitu kan. Singkatnya itu pertama kali ngerasain itu di usia aku itu 2 tahun. Di usia 2 tahun itu. Nenekku lihat itu aku lagi main tuh di belakang musola. Musola di Jawa. Aku kan Jawa Timur kan, di Madiun. Nah, belakang musola itu. Jadi ini rumahku, sini tuh dapur. Ini pintu pertama nih dapur, sampingnya ini musola. Jadi rumahku samping musola pas. Oh, ya. Nah, jadi aku tuh lagi main di, nampak sama nenekku aku lagi main di belakang musola itu. Itu waktu maghrib itu. Udah dipanggilin nenekku, cuman aku nggak pergi, namanya anak kecil ya, umur 2 tahun itu. Di situ nenekku lihatku ada sosok yang apa ya, dia bentuknya itu beda-beda gitu. Jadi badannya itu kayak sapi tapi kepalanya harimau gitu. Oh, satu kayak sosok siluman lah gitu. Iya, satu sosok aja satu gitu. sosok Tapi itu, ya. bentuknya Bentuknya berbeda-beda gitu. Kayak kepalanya beda, kakinya beda gitu kan. Ekornya beda. Nah, kata nenekku itu aku kena tabrak, kena apa ya, kena sambet gitu lah, kena senggol gitu sama makhluk itu. Nenekku itu lari-lari tuh ngambil aku. Pas diambil aku tuh nangis kan. Nyampe rumah aku tuh ketawa. Baru aku nangis lagi. Ketawa lagi gitu kan. Udah dibacain apa, udah digorokin pakai apa, bawang putih itu kan. Biasa kan orang-orang kampung gitu kan, pakai bawang putih terus masih aja kayak gitu, nangis ketawa. Akhirnya karena zaman dulu tuh kan orang percaya orang pintar gitu kan. Bukan dukun sih sebenarnya, orang pintar gitu. Jadi dibawa ke orang pintar itu, katanya aku tuh kena sambet sama makhluk gitu. Nah di situ aku diobatin. Habis selesai aku diobatin, udah kejadian itu lama itu, sampai dari habis maghrib itu sampai malam sekitar jam 2 gitu kan. berarti lama Ya, juga. jadi aku nangis ketawa udah dikerokin apa segala macam, dibacain apa pun nggak sembuh. Namanya juga anak bayi ya kan. Masih bayi lah itu kan. Ya, masih bayi belum lah. belum bisa terlalu ngomong gitu kan, nggak tahu mau diapain gitu ya. Akhirnya udah sembuh aku dari orang itu kan. Dibawa ke rumah. Mungkin sekitar seminggu kemudian itu ibuku lagi ada nampak kejadian. Pulang dari musola itu ya, ada nampak banaspati waktu di depan itu. Nah, itu waktu lagi marak-maraknya di kampung itu banaspati juga. Itu sekitar tahun berapa itu? Itu mungkin sekitar tahun 2004. Oh, 2004.
sekitar tahun 2004-2003 gitu. Ada Banaspati itu melet-melet, posisi umiku tuh lagi gendong aku. Si Banaspati ini melet-melet. Jadi api Heeh. api itu kayak nyamber sana nyamber sini gitu Oh. loh. Nah jadi bahasa orang tua aku tuh kayak melet-melet gitu. Oh, iya. bukan melet-melet beneran gitu ya kan. Iya. Maksudnya api sana Kupikir tuh. kan memang ada Banaspati yang wujudnya itu langsung jadi orang terus melet-melet gitu Iya, kan. Oh, ternyata dia masih bola api. Iya masih bola api ya. Oke. Masih bola api. Jadi waktu posisi itu orang tua aku tuh lagi gendong aku itu. Dikejar itu sama Banaspati itu sampai masuk ke dalam rumah itu. Akhirnya berhenti di atas rumah itu. Itu durasinya berapa menit kira-kira? Kira-kira itu Oke, sorry guys, tadi kita cut dulu karena atur cahaya bentar. Oke, lanjut lagi. Bu. jadi di atas rumah itu Banaspati itu ada sekitar 2 menitan. Mm. Ada sekitar 2 menitan di atas itu sampai mbahku itu keluar. Jadi di rumahku itu kan ada namanya orang zaman dulu tuh punya kayak kris gitu kan. Iya. Apalagi orang Jawa ya. Nah, jadi kris itu sepasang tuh. Kris itu sepasang. Itu memang dari mbahku. Jadi nenekku itu cuman bawa kris aja keluar gitu. Udah gitu lenyap tuh Banaspati itu. Udah nggak ada lagi di atas rumah itu. Kris yang dipegang sama nenekku itu, dia itu cuma nurut sama satu orang tuh. Itu cuma nurut sama nenek. Ya, sampai yang orang milikinya itu nggak ada gitu kan, baru dia nurut sama orang lain. Jadi kris itu tiap malam itu ya kelontang di rumah itu. Ya udah biasa gitu. Kita taruh di mana ya pindah aja, terserah dia mau kemana itu kris itu. Singkat cerita itu di usiaku udah besar lah. Usiaku udah besar, aku sempat juga lanjutlah kita ke masa waktu sekolah gitu. Nah, waktu aku sekolah itu di SMP lah kita cerita dulu ya. Waktu aku sekolah di SMP itu kan mondok juga itu. Mondok. Waktu itu. Waktu aku mondok itu juga pernah ada kejadian-kejadian yang janggal lah kalau menurutku gitu. Kalau di pondokku itu ada tuh yang namanya jaga malam. Ah, iya. Memang kalau di pondok pasti ada jaga malam. Nah, Iya. kalau bahasanya kan Senior-seniornya ya, lah ya. jaga malam gitu. Jadi awal-awal aku jaga malam itu kan kita tahu nih gimana nih suasana malam pondok nih kan. Iya. Nah, itu awal-awal pertama kali itu Iya. rasain. Yang kata kawan-kawan itu kan kalau jaga malam tuh jangan ke toilet dekat Solahuddin gitu kalau bahasa sana kan. Iya. Nama kamarnya itu Solahuddin. Iya. Jadi di depannya itu ada toilet. Itu memang toiletnya kotor kali ya, aku akui lah itu. Wah, Toiletnya wajar lah ya. kotor apa segala macam itu. Nah, jadi sama kawan itu memang beranikan diri lah muter-muter pondok itu. Lewat ke Solahuddin itu. Oh ya, posisi itu pas jaga malam berapa orang? Biasanya jaga malam tuh 3 orang itu minimal. Oh, oke. Oke. Minimal tuh 3 orang. Jadi pas malam itu kalian bertiga. Bertiga itu. Lewat di Solahuddin itu kan. Pas awal masuk tuh nengok tuh ada segelebet gitu kayak ada Bayangan hitam Iya. gitu kan dalam toilet gitu kan. Ya kami pikir ada orang lagi di situ kan. Kan biasa orang diam-diam merokok dalam itu toilet itu kan. Kami tengok ada bayangan orang nih gitu kan. Kawanku penasaran kan, masa jam segini gitu kan. Jadi itu sekitar jam berapa itu? Ya itu sekitar jam 2-an gitu. Oh, Jadi aku sama kawanku tuh kan nengok tuh masih ada bayangan tuh. Ya aku bilang lah itu orang lah paling kan. Ya tapi namanya penasaran kan. Iya. Kami datang lah tuh ke sana sama kawan itu. Kami panggil, "Bang." Nggak nyaut tuh. Bayangan masih ada. Iya. "Bang," kan nggak nyaut. Bayangan tuh masih ada. Dia tuh mulai merinding gitu. Nah, jadi kawanku siram lah itu pakai air kan. Gak ada respon. Jadi dia tetap di situ. Masih di situ bayangan tuh. Berkembang ya. Karena udah merinding kami kan. Itu besar nggak sosok bayangannya itu? Atau Ya. sedang aja kayak Ya manusia? kayak mana ya? Kayak orang pada umumnya. Kayak orang pada umumnya gitu. Cuman kan Oh. aneh gitu. Enggak, Maksudnya posisinya dia tuh Nah. berdiri kah, jongkok kah, duduk kah gitu. nggak tahu lah bayangan yang jelas ya. Bayangan berbentuk gitu kan. Bayangan berbentuk gitu. Jadi kami siram itu kan. Gak ada gerak.
masih diam aja situ. Itu kami udah merinding tuh. Oh merinding kan. Tapi karena apa ya, aku kan biasa tuh kalau misalkan ada hal-hal kayak gitu aku coba gitu kan. Gara-gara nggak tau lah semenjak apa aku berani kayak gitu kan. Nah sama kawanku berdua itu, waktu itu namanya Isan ya, datanglah aku sama dia, tengok gini tuh anjir gak ada orang, kabur kami itu, anjing merinding aku. Lari sama dia tuh kami, langsung lah kami ke masjid kan. Betul nggak itu bilang kayak gitu kan. Karena bayangan jelas ya. Bayangan jelas. Jadi kejadian itu kan banyak terjadi tuh pas kami tuh masuk malam, apa bukan masuk malam, apa bulis tuh jaga malam. Bulisnya namanya bulis. Kalau bahasa orang Arab itu bulis jaga malam. Jadi ada lagi tuh waktu aku jaga malam sama teman juga. Waktu aku jaga malam sama teman itu kami itu ke ruangan baru. Cuman ruangan baru ini belum ditempati, tapi udah jadi berbulan-bulan. Udah lebih lah mungkin sebulan. Adalah sebulan lebih. Itu udah jadi, cuman belum dipakai untuk belajar gitu. Nah, jadi adalah tugas baru untuk nengokin tempat itu karena kan ada kursi, ada bangku segala macam gitu kan. Takutnya hilang. Jadi pas kami masuk ke dalam, pas kami mau turun ke bawah, jadi pondokku ini di atas, ruangan baru ini di bawah jurang. Jadi ada jalan tangga turun ke jurang. Oh jadi posisinya berarti pondokmu ini kayak bukit lah. Ya, pondokku tuh di atas bukit. Ngeri juga ya. Oh itu. Berarti di hutan lah bisa dibilang ya. Iya. Di pelosok lah ya. Pelosok. Ya memang sih atas hutan, bawah hutan kan, kiri hutan, kanan hutan. Jadi, turunlah aku. Kalau ini kami waktu itu cuma berdua yang turun ke bawah. Nah, karena yang satunya waktu itu lagi ada halangan kan. Jadi nggak bisa ikut jaga malam. Jadi kami berdua. Karena kan udah ada waktu-waktunya tuh. Seandainya digantikan nanti dia nggak bisa untuk besoknya gitu kan. Nah, jadi udah berdua lah kami tuh. Waktu itu aku sama adik kelas. Turun aku sama kawan itu. Berdua. Dia bilang, serius kau nih mau turun? Gue bilang, aku nggak enak berasa tuh. Itu kondisi sepi. Kondisi sepi malam itu kan. Sebenarnya belum terlalu malam sih, masih jam-jam 12 gitu kan. Belum terlalu malam itu. Masih lonceng pertama lah. Turun aku sama dia itu ke situ pertama kali itu. Jadi posisinya kalian jaga malam ini berdua. Nah, posisi kami itu berdua karena yang satu halangan itu kan. Mau turun aku berdua sama dia itu. Firasatku tuh udah nggak enak memang. Jadi pas kami baru tengah tangga tuh kan tinggi tuh karena di bawah jurang kan. Nah, sedangkan kami tuh dari atas bukit ibaratnya gitu kan. Pondok kami itu di bawahnya itu gedung baru itu. Baru satu itu gedungnya itu, gedung baru itu. Jadi kami turunlah ke bawah itu. Baru sampai setengah tangga itu dari dalam ruangan itu ada suara tuh bangku terbang gitu kan, jatuh kayak bangku jatuh. Kawan ini dalam bang, gak usah lah kita kesana. Ayolah malah tahu ada maling gitu. Jadi memang kami udah bawa pentungan segala macam gitu kan, karena masih firasat positif lah gitu sama kawanku ini. Turunlah kami ke bawah itu. Nah pas turun ke bawah itu kan, udahlah kita mencari waktu gitu kan. Jadi bentuk bangunan itu kan persegi tuh. Nah turun dari sini, rencana aku tuh bagi dua gini gitu kan. Nah, tapi kawan ini nggak berani kan. Yalah akhirnya kami bareng tuh. Pas kami mau langkah itu ada suara musik tuh. Musik kayak musik gamelan gitu. Tundang gitu. Oh ya anjir gini kali itu. Emang suara sih. Lewatlah kami cek tuh satu persatu kan pakai senter itu. Memang suara kursi tadi itu bangku tuh nggak ada yang jatuh, nggak ada yang apa, masih biasa aja gitu. Posisi enggak. Kami cek satu persatu gitu kan. Pas lewat depan toiletnya itu kan, itu suara air tuh tiba-tiba tuh. Oh positive thinking lah, mungkin tadi air mati gitu kan. Kami buka tuh nggak ada orang, tapi merinding lah. Cuma berusaha berani kan, karena mikirnya mungkin itu mati air. Jalanlah kami naik ke atas.
jalan naik ke atas tuh kawanku tuh bilang kok berat pundaknya gitu kan, ke masjid lah kami ceritanya. Udahlah aku suruh dia ambil wudhu gitu kan, ambil wudhu ke masjid. Habis ke masjid kami duduk di depan masjid itu kan, kawanku tuh ngelamun gitu. Dia bilang, "Oh, bang, tengok nggak itu di atas, kan jadi gedung kami tuh tingkat 2, yang tingkat 2-nya tuh belum jadi. Bang, tengok nggak itu di atas, ini ada apa?" Aku bilang kayak gitu. Ada apa, bayangan gitu kan, ada yang kayak ngintai gitu kan. Oh, kayaknya anak ini ada yang nempel gitu. Perasaannya tuh kayak ada yang liatin dia aja gitu kan. Aku nggak tahu lah dia ngigo atau apa, katanya ada yang ngintip dia, ada bayangan hitam di situ kan gitu kan. Ya aku panik waktu itu, jadi ku gedor lah Ustadz di bawah itu, namanya Ustadz Jack. Jadi setelah lulus aku dari pondok waktu di SMP itu, aku kan mondok tuh ke Jawa waktu itu. Di Jawa Timur, di Kediri aku. Jadi aku mondok tuh waktu itu di Lirboyo Kediri. Jadi awal aku masuk ke sana tuh memang merasa kayak auranya tuh masih kental lah gitu, akan mistis gitu kan auranya itu. Jadi ya namanya pondok pasti ada lah gitu kan. Jadi aku tuh penasaran, aku memang orangnya penasaran gitu kan sama hal-hal kayak gitu. Ya, aku punya teman dekat lah gitu. Jadi cerita lah sama dia. Dulu asal usul pondok ini gimana sih gitu kan. Jadi dulu tuh pas awal pondok itu dibangun gitu, kiai tuh bangun pondok di situ. Awal mula pondok itu dibangun, kiai tuh bangun pondok tuh di tengah-tengah hutan gitu. Awal pertama kali bangun itu. Nah, jadi karena waktu itu tuh zamannya lagi perang komunis itu. Jadi biar aman kan, jadi bangun pondok tuh tengah-tengah hutan gitu. Pas bangun pondok tengah hutan itu memang pasti ada lah ya yang jaga-jaga di hutan itu kan nggak senang gitu. Jadi waktu itu sama kiai itu waktu lagi ngaji santri itu diserang itu ya sama penghuni situ. Ya krojo-krojonya lah, cuman nggak mempan gitu kan. Jadi datanglah si raja ini, Genderuwo ini, ke kiai itu. Jadi sama kiai itu adu kanuragan, si Genderuwo ini ngaku kalah. Jadi Genderuwo ini mondok di situ. Jadi ku tanya sama temanku, emang kalau selama ini dia mondok gitu kan, terus dia di mana? Aku bilang gitu. Baru kawanku ini bilang, kok kalau ke masjid Lawang Sewu, jadi nama masjidnya itu Lawang Sewu Lawang Songo, pintu 9, jadi pintunya itu ada 9 tuh. Jadi pas mau ke masjid itu di depan di tengah-tengah asrama itu ada pohon tinggi tuh. Anehnya itu pohon itu nggak ditebang, padahal kan dibangun pondok gitu kan, tapi dikelilingi aja gitu pohon itu tinggi, itu nggak ditebang. Gara-gara itu aku percaya gitu kan, oh iyalah bisa jadi gitu. Itu usul penyusul kenapa pohon itu nggak ditebang? Ya katanya itu rumah dia gitu. Rumah dari penguasa dari situ lah ya. Ya ibaratnya kalau bahasa kita kan sesepuhnya itulah. Terus kawanku pun cerita, katanya Lirboyo ini dulunya ini kan memang banyak jin-jin segala macam gitu kan. Jadi diusirlah jin-jin itu ke makom, ke wilayah gitu kan. Wilayah itu sekarang disebut itu Dempul, nama wilayah itu. Jadi di belakang pondokku itu ada hutan, tapi hutannya itu ya cuman bulat gitu aja, di sekelilingnya tuh sawah gitu. Hutan itu. Jadi di makam Dempul itu ya, itu tuh nama batu nisannya itu Mr. XXXX gitu lah. Nggak diketahui lah gitu. Nggak diketahui. Jadi kalau ada orang meninggal gitu kan, kecelakaan, udah hancur mukanya apa segala macam, orang nggak tahu, itu dimakamkan di situ. Makamnya itu pun paling cuman seinilah, di selutut ya. Iya, ditanam itu.
makamnya itu. Jadi ku tanya sama kawanku, kenapa? Aku bilang gitu kan, disediakan tempat itu. Jadi kiai itu memang sengaja tuh, jin-jin yang ada di situ tuh memang dibuang ke sana semua, dikurung di sana semua jadi satu. Tapi ada sebagian itu yang nggak ikut ke sana. Dilepas lah gitu ya. Nah, bukan dilepas. Namanya jin kan kadang Oh iya. nggak bisa sepenuhnya ke sana kan. Jadi ada di pondokku itu namanya toilet 1000. Kata temanku itu. Jadi setan-setan yang musyrik gitu kan, yang jahat gitu, yang nggak bisa terlempar ke dempul itu. Jadi masuknya itu ke toilet sewu itu, toilet 1000. Jadi bentuk toiletnya itu kayak gedung besar, mungkin bisa dibilang luasnya itu 900 meter kubik lah gitu kan. Toiletnya itu berjajar gitu. Jadi ini toilet, di belakangnya toilet, kamar mandi gitu kan. Sampai ujung sana. Cuman lampunya cuma 3. Buset. Nah, jadi gedung itu lampunya cuma 3 di atas tuh. Kata kawanku, kalau misalkan udah tengah malam katanya, kalau sendiri udah kebelet ngising, kalau kebelet ngising kebelet berak gitu kan. Ke toilet lah yang ada lampunya gitu kan. Nah, kalau bisa yang ada orangnya gitu. Jadi tak lama dari situ, beberapa hari kemudian aku nongkrong lagi itu sama temenku tuh kan, ngobrol-ngobrol. Aku kebelet buang air tuh kan. Jam berapa itu? Tengah malam lah. Aku kan sering begadang tuh, ngopi sambil ya namanya anak santri kan, sambil merokok ngopi gitu kan. Kebelet aku buang air. Jadi kawanku bilang, "Bib," katanya kan, "oh ingat kan yang aku bilang," katanya gitu kan, "jangan kau ke ini." Nggak tahu lah aku itu, aku sakit berkali gue lagi gitu kan. Nggak kupikirkan lagi tuh kawanku, lagian nggak akan adanya itu, kalau ada tampernya itu gue bilang gitu kan. Gaya Tinggi gitu lah. Jadi aku kayak takabur lah gitu. Takabur aku itu. Turun lah, ya turun cepet lah aku karena kebelet berak itu kan. Aku langsung ke toilet. Jadi aku rencana aku mau di toilet yang dekat tempat wudhu. Nah, biasa kalau udah malam santri itu toilet itu gitu. Aku ke toilet itu, toiletnya rame gitu. Jadi mau nggak mau aku ke toilet sewu itu kan. Kebelet kali nih. Pas aku udah nyampe toilet itu, aku mikir, aku nggak bawa gayung gitu kan. Kalau di pondok itu, dia itu wajib bawa gayung, wajib punya gayung gitu. Nah, jadi setiap santri itu wajib punya gayung. Aku ada gayung juga, cuman nggak aku bawa waktu itu kan, karena kebelet aku. Jadi aku pikir, udahlah, aku nyari orang yang ada, yang lagi ada buang air di depanku gitu kan, biar aku minjem gayungnya. Ditanya tuh. Aku tengoklah tempat yang terang tuh kan, gak ada orang gitu kan. Jadi aku agak ke tepi. Nah di tepi itu depanku ada orang tuh. Memang ada suara air gitu kan. Memang ada lu pastikan tuh orang betulan gitu. Ya ada isinya. Ibaratnya kalau kau nengok ruangan gitu kan. Kau nengok ruangan gitu, entah ada suara ini, ada suara itu. Apalagi kalau kayak suara air, orang lagi buang air gitu kan. Pasti kita pikir, itu ada orang gitu kan. Namanya santri kan banyak situ kan. Jadi aku berpikir itu orang juga gitu kan. Masuk aku toilet itu, buang air lah aku. Jadi toilet sewu itu, dia itu baknya itu dari satu sampai ujung. Jadi kalau kita nengok kayak gini, nih, itu kita bisa nengok orang yang lagi di depan gitu kan. Nah, cuman aku kan nggak tipe orang yang suka ngintip orang kayak gini, masa orang berak mau kita intip kan. Masuklah aku ke toilet itu gitu. Buang air aku kayak biasa, aku buang air gitu. Udah selesai aku buang air nih kan, berak nih kan, aku mau cebok gitu kan. Aku gak punya gayung nih. Jadi aku bilang, "Kang, milih Cibue," gue bilang gitu kan, "minjem gayungnya," aku bilang gitu. Yang di depan nih ngulurin tangan nih ke belakang. Pas dia ngulurin tangan ke belakang, ku ambil. Pas ku ambil, anjing tangannya nempel di gayung. Jadi aku udah ku tengok nih tangan nih ya, ini gayung ku pegang. Ini gayung ku pegang, tangan nempel kayak gini. Gak kuat aku itu nengok. Iya. Udah firasat udah kacau lah itu. Ku lempar gayung itu. Iya, nggak cebok aku asli. Lari aku nggak cebok aku. Itu tangannya kayak mana? Pucat apa? Ya tangan
ada tulang daging glewer-glewer gitu. Ya gitu. Nggak tahan lah aku pokoknya itu. Aku pegang gayung itu langsung aku campakkan. Lari aku ke tempat wudhu. Nah, disitulah aku bersihkan punya kan. Lari aku ke tempat wudhu. Lari aku langsung ke atas ke tempat kawanku. Aku bilang sama kawan, Lin, aku tadi ada kejadian kayak gini. Itulah kau, kata dia kan. Jangan tak kabur. Jadi kalau di sana itu kan, namanya kita numpang juga di situ kan. Janganlah tak kabur. Itu kejadian pertama itu. Pertama kali aku lihat kayak mana sih rasanya kita lagi lagi kayak gitu kan. Tangan itu halus pertama kali lihat gitu ya. Tangan itu nempel itu. Yang kejadian itu pun pernah terjadi tuh, tapi sama orang lain. Nah, jadi kawanku tuh cerita juga katanya dulu itu pernah juga orang buang air di situ, cuman dia di toilet yang paling ujung karena nantangin juga waktu itu. Iya. Jadi pas kasusnya sama kayak kau lah berarti. kasusnya sama kayak aku juga, dia nantangin juga waktu itu. Jadi ke toilet yang di depan itu dia buang air. Pas lagi buang air, dia nengok di depan itu ada cewek megang bayi ketawa itu. Ngomong setan itu. Ini anakmu katanya gitu. Manalah kalau posisinya begitu. Aku bilang sama kawan. Itu apa sosok mukanya kayak mana? Yang kawan kau ceritain. Dia ada nyeritain nggak? Kayak mana sih bentuk mukanya gitu? Yang si wanita ini? Iya kayak gitu, kayak kalau orang bilang wewe gombel gitu. Kayak mana sih wujud wewe gombel gitu. Jadi dia gimana tuh, pingsan atau apa tuh? Ya lari aja. Kayak mana nggak lari? Coba nggak kalau kita di posisi itu kan. Tapi memang ada tuh. Waktu itu memang orangnya ini pemberani. Dia memang nggak nantangin, cuman dijailin. Jadi kejadiannya itu waktu santri ini pulang liburan. Jadi abang kelas ini memang yang udah tingkatannya tinggi kan, udah lama juga di situ. Dia ke toilet itu juga karena udah terbiasa mungkin. Jadi pas dia ke toilet itu juga, habis dia buang air tuh, dia keluar dari toilet itu tuh ada tangan yang kayak aku pernah lihat itu tuh. Tangan tuh geled-geled gini. Cuma posisinya lagi nggak megang gayung gitu ya? Enggak, posisinya biasa aja. Dia lagi keluar gitu. Udah geled-geled gitu aja, tangan itu gerak. Terus diapain tuh sama? Diambil sama dia, dimasukkan dalam karung, diambil. Karung itu dibawa tuh ke tempatnya Ustadz itu, ke tempatnya Kiai kami. Terus karung itu dibawa ke tempatnya Kiai, sowan dia sama Kiai itu kan, bilang, Mbah Yai gitu kan, ini saya bawa ini katanya kan, coba dilihat. Pas dibuka sama Kiainya, bukan tangan lagi nih, kotoran. Baru kata Kiainya apa? Udah katanya gitu kan, bawa aja lagi ke sana, taruh di sana katanya. Dibawa lagi karung itu ke sana. Pas dibawa ke sana, dituang berubah lagi jadi kayak gitu. Itu kejadiannya waktu itu. Nah, semenjak itu aku bilang sama kawanku, oh berarti betul yang aku tengok itu. Memang ada makhluk-makhluk kayak gitu. Ada lagi nggak kira-kira apa kejadian-kejadian semacam kayak itu? Jadi kalau kejadian-kejadian ada lagi, waktu itu aku pernah dibukain mata batinku tuh sama teman yang udah lebih tua lah, lebih lama. Jadi ya aku bilang kan, nongkrong lah kayak gini, kami nongkrong, kami cerita sama dia kan. Baru aku bilang, paling itu kan cuman di dempul itu, kalau enggak ya di toilet sewu itu, jinjinya kan. Paling di sekitar sini nggak ada. Gak usah ngomong kayak gitu katanya gitu. Ibaratnya dunia kita sama dunia mereka tuh ya nggak jauh beda gitu kan. Di mana ada kita ya ada juga mereka situ gitu. Apalagi kalau kita suka ngomongin mereka gitu. Jadi waktu itu sama kawanku itu tantangin, cobalah kalau kau memang berani, kau bukalah mata batinmu katanya gitu kan. Tahanlah kau beberapa hari katanya kan, kau buka itu.
aku bayarlah kau sekian. Cuman aku bilang cuman beberapa hari gue bilang gitu kan. Waktu awal aku dibukain mata batin tuh sama orang yang lebih tua itu kan, ya kami manggilnya Mbah. Kami manggil dia Mbah. Mbah, itu si Habib tuh coba dibukain gitu. Jadi sama si Mbah ini cuman kayak ditiup aja gitu mataku gitu. Ya coba buka matanya gitu. Jadi pas aku buka mata, aku nengok ke atas lemari, itu tuh ada makhluk. Dia tuh posisinya merangkak, cuman kepalanya itu muter gitu. Kepalanya muter gitu, nengokin aku milet-milet. Itu aku langsung, aku tutup badanku itu pakai selimut, pakai bantal pokoknya. Weh apa itu bilang. Udah, paksain aja nengokin. Aku tengokin tuh, mak pokoknya udah kayak keringat dingin aku waktu itu nengok kayak gitu. Aku lewat ke kelas, kan banyak kelas tuh. Aku lewat ke kelas, tiba-tiba ada makhluk gitu kan. Aku tengok, ya memang banyak lah gitu ya. Banyak lah, ada selebriti kayak hitam gitu kan. Tiba-tiba kita lewat, tuh kok hitam gitu kan. Padahal harusnya pintu gitu kan, kok hitam gitu. Cuman karena cuma sekelebet hitam itu kan, jadi nggak lebih serem dari yang aku lihat tadi gitu. Jadi aku sekedar kaget aja. Wih anjing. Udah Bim, ayo jalan-jalan lagi. Jalan-jalan terus. Sampailah aku di di lapangan itu. Nah, pas aku di lapangan itu aku lihat sosok yang pernah diceritakan waktu aku kecil itu. Yang badannya yang badannya gitu. yang berbeda-beda gitu. Matanya merah melototin ke aku, itu aku takut kali peluk-peluk kawan gitu. Weh ayolah, udah aku bilang gitu kan. Sepanjang jalan itu aku ngeri kali itu ya. Kayak diintai terus gitu, mata tatapin tuh sama dia. Merah matanya kan. Wajak lah itu kawan, udah balik ke Mbah Didi namanya. Aku ingat Mbah Didi namanya. Dibawalah aku ke kamar lagi, ke Mbah Didi. Ditutuplah mata batin. Baru katanya, besok katanya gitu kan, jangan takabur kata dia gitu, nggak usah sok-sokan katanya gitu kan. Namanya kita itu hidup tuh nggak sekedar kita aja yang hidup, nggak sekedar manusia aja yang hidup dunia kan, ada juga hal lain gitu. Kayak kita menyinggung orang, pasti orang tersinggung, sama juga ketika kita menyinggung makhluk seperti itu. Oke lah, mungkin masih banyak lagi nih ya sebenarnya, cuman karena memang udah agak larut, jadi kita sambung di part kedua ya. Oke teman-teman, sekian aja cerita Habib dan tim Jejak Malam pada malam hari ini. Nantikan terus cerita kita selanjutnya.